pengetahuan berkembang melalui kerjasama, melalui kolaboratif. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan melengkapi pengetahuan mereka dengan berinteraksi dengan individu yang mempunyai pandangan yang berbeda. Metode ini juga memfasilitasi kolaborasi di antara peserta didik dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik. Collaborative learning adalah sebuah metode pembelajaran di mana dua orang atau lebih itu berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dengan tujuan yang sama. Menjelaskan menurut Smith dan Gregor bahwa collaborative learning sebagai metode belajar yang didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, bahwa seseorang belajar secara aktif ketika mereka terlihat dalam proses pembelajaran. Kedua, bahwa konteks sangat penting dalam proses belajar. Ketiga, bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, seperti gaya belajar, pengalaman, sifat, dan pemikiran yang beragam. Dan keempat, bahwa belajar merupakan aktivitas sosial yang memerlukan interaksi dan komunikasi untuk menciptakan pemahaman dan makna yang diterima bersama. Ya, lanjut Pak, untuk ciri-cirinya. Pak Indra, lanjut Pak Indra. Nah, ciri-ciri model collaborative learning menurut Nelson tahun 1999 mengidentifikasi beberapa ciri-ciri collaborative learning, yaitu satu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam pertukaran ide dan informasi mengenai suatu topik. Yang kedua, memungkinkan peserta didik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang suatu hal atau topik, serta menerapkan berbagai cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyesuaikan lingkungan belajar agar mendukung proses pembelajaran berkelompok. Yang keempat, disebut sebagai collaborative learning jika memberikan waktu, ruang, dan sumber daya yang memadai untuk pembelajaran berkelompok. Dan yang kelima, melibatkan kegiatan seperti pemecahan masalah dan penyelesaian proyek dalam pembelajaran. Itu menurut Anwar tahun 2024. Nah, sedangkan penerapannya, Pak Indra, lanjut Pak Indra. Baik, penerapan model collaborative learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menerapkan strategi pembelajaran kolaboratif, peran guru adalah menjadi fasilitator dalam pembagian kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Guru juga bertanggung jawab untuk menyampaikan pokok-pokok penting dari materi ajar. Selanjutnya, siswa berinteraksi dalam kelompoknya dan tercipta saling ketergantungan positif di antara mereka. Pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kelompok juga terjalin dengan baik. Adapun langkah-langkah pembelajaran kolaborasi, yang pertama, peserta didik dalam kelompok menetapkan tujuan pembelajaran mereka dan memberikan tugas kepada diri mereka sendiri. Yang kedua, semua peserta didik membaca, berdiskusi, dan menulis. Kelompok kolaborasi bekerja secara sinergis untuk mengidentifikasi, mendemonstrasikan, menyelidiki, menganalisis, dan merumuskan jawaban untuk tugas atau masalah yang diberikan. Setelah kelompok berkolaborasi, setuju tentang hasil pemecahan masalah, maka setiap peserta didik menulis laporan komprehensif mereka sendiri. Guru secara acak memilih satu kelompok dan berusaha agar semua kelompok bergantian di masa depan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kolaborasi mereka di depan kelas, sementara siswa di kelompok lain mengamati, memeriksa, membandingkan hasil presentasi, dan memberikan tanggapan. Setiap siswa dalam kelompok kolaborasi menjelaskan, mengambil kesimpulan, dan merevisi jika perlu laporan yang akan diserahkan. Laporan individu tentang tugas yang diberikan disusun per kelompok kolaborasi.
Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya, dan dibahas lagi. Nah, itu mengenai penerapan metode collaborative learning. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Siti. Mangga, Pak Said. Mangga Ibu, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ininya agak bermasalah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang collaborative learning. Nah, sekarang saya akan membacakan tentang manfaat model collaborative learning. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki dalam berbagai pengetahuan atau pengalaman dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, membangun empati, simpati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang ketiganya, kemauan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dengan orang lain untuk meningkatkan pengetahuan bersama. Yang empatnya, melalui proses berbagi, siswa juga memperoleh pengetahuan tambahan untuk diri sendiri dan mereka sendiri. Lalu yang kelima, mengembangkan pemahaman bersama dalam kerja kolaborasi. Yang keenam, mengembangkan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, membantu dan memahami masalah yang dihadapi dan menemukan solusi. Baik, selanjutnya. Kelebihan model collaborative learning, yaitu yang pertama mengembangkan kepedulian, perhatian, dan kemauan untuk berbagi. Yang keduanya meningkatkan rasa hormat terhadap orang lain, dan yang ketiganya mengembangkan kecerdasan emosional. Yang keempatnya menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Yang kelimanya meningkatkan kecerdasan interpersonal, dan yang keenamnya membangun keterampilan kerja tim. Dan yang ketujuhnya praktek kemampuan mendengarkan pendapat orang lain. Baik, selanjutnya kekurangan model collaborative learning. Yang pertama yaitu peserta didik yang lebih cerdas jika mereka tidak memahami tujuan sejati dari proses ini, mungkin merasa dirugikan karena harus berusaha membantu teman sekelasnya. Yang kedua, mereka atau para peserta didik juga mungkin keberatan karena nilai mereka ditentukan oleh prestasi kelompoknya. Yang ketiganya, jika kolaborasi tidak dilaksanakan dengan baik, hanya sedikit siswa yang cerdas dan aktif yang mungkin melakukan pekerjaan. Yang keempatnya, kurangnya rasa percaya diri atau minat dalam bekerja menyebabkan siswa enggan untuk mencoba. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Igi dan Bu Siti atas pemaparannya. Bapak Ibu, mangga bila ada pertanyaan mengenai pemaparan materi barusan yang kurang jelas atau bagaimana, atau kita bahas bersama-sama, mangga dipersilakan yang mau bertanya mengenai model collaborative learning. Insya Allah Bapak Ibu mana sudah memahami karena sudah biasa dilaksanakan setiap hari ketika pembelajaran. Mangga ada Bapak Ibu? Pak Iqbal? Mangga Pak Iqbal. Baik, Pak Saidin. Bentar. Terima kasih kepada pemateri. Mungkin sedikit menanyakan Pak terkait materi tentang collaborative learning. Sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa banyak kelebihan-kelebihan yang bisa bermanfaat ketika kita melaksanakan collaborative learning. Akan tetapi di lapangannya juga ternyata banyak hambatannya Pak. Ya,
yang tadi disampaikan sama Bu Siti gitu ya. Kalau di sini kan peserta didik akan merasa tidak puas karena satu kelompok dengan yang tidak cerdas gitu ya. Banyak ada 4 gitu ya. Nah di lapangannya memang saya juga mengalami itu ya, banyak siswa-siswa yang tidak mau dikelompokkan. Bahkan ada juga yang bingung sih banyak-banyak ting kelompok, guru iya kelompok deui, guru iya kelompok deui jeung beda-beda cenah gitu. Jadi liar cenah gitu ya, Pak. Nah, pertanyaannya terkait di lapangan Pak, mungkin bisa berbagi pengalaman. Nah, tadi kan disampaikan kekurangan-kekurangannya, Pak ya. Jelas kalau kelebihannya mah gitu ya. Nah, untuk solusinya Pak, ya, untuk solusinya itu seperti apa ketika tadi si anak tidak mau dikelompokkan gitu. Si anak tidak mau disatukan dengan bukan circle-nya gitu ya, ataupun apapun lah gitu ya. Nah, dalam 4 kekurangan yang tadi, saya pengen tahu Pak solusi-solusinya gitu untuk menjawab kekurangannya gitu seperti itu. Itu aja mungkin Pak, ketangkap pertanyaannya Pak. Iya, mohon mangga Pak. Berarti solusi seperti apa ya Ya dari betul Pak, tadi kekurangan-kekurangan setiap yang biasa kekurangan-kekurangannya. kekurangan-kekurangan Ya, solusi seperti kalau apa? mungkin Bapak dan Ibu Guru banyak pengalaman, Iya betul ya. banyak studi kasusnya gitu ya. Mudah-mudahan jadi bahan pelajaran bagi saya pribadi. Gitu. Terima kasih Bapak Sahid dan pemateri yang lainnya. Mangga yang lain ada? Apakah cukup satu dulu? Ya, sambil menunggu Pak Egy, mangga Bu Ibu Siti mau menanggapi terlebih dahulu atau teman-teman yang lain yang udah berpengalaman yang lebih punya Mangga. beberapa tahun. Mangga, silakan. Siap Pak Said. Pak Egy, mangga. Mangga Pak Egy. Baik, mengenai tadi pertanyaan Pak Iqbal, ya memang betul ya, seringkali kalau memang metode collaborative learning itu suka ditemukan, siswa kadang-kadang nggak mau dikelompokkan karena memang ada yang kerja, ada yang tidak kerja, ada yang nyantai gitu, ada yang belajarnya sungguh-sungguh. Maka di situ adalah salah satu kekurangan metode collaborative learning ini. Maka salah satu solusi di sini adalah guru memang memerlukan pengawasan yang lebih intens mungkin ya, memperhatikan satu persatu siswa, mana yang belajar, mana yang tidak belajar, mana yang kooperatif di kelompoknya, mana yang tidak kerjasama. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah memang guru terjun langsung memperhatikan bagaimana cara kerja tiap kelompok siswa. Seperti itu Pak Iqbal mungkin. Mangga yang lain mau menambahkan, guru-guru yang lain, boleh silakan. Menambahkan Pak. Boleh, Ibu Siti mangga. Dari pertanyaan Pak Iqbal tadi bahwasannya kekurangan-kekurangan solusi ya tentang kekurangan-kekurangan kolaboratif learning, betul sekali banyak siswa yang tidak mau disatukan dengan teman yang misalnya yang tidak terlalu pintar dan sebagainya, dan mereka tidak membiasakan diri untuk tidak bisa membiasakan diri untuk hal itu. Nah, tujuan dari collaborative learning itu sendiri yaitu selain mereka bisa berkomunikasi dengan yang lain dan juga mereka itu jadi kebaikan itu harus yang pertama itu kebaikan itu untuk pertama kalinya harus dipaksakan gitu ya, untuk saling mengenal satu sama lain dan untuk saling mengetahui, saling kalau misalnya temannya yang tidak bisa mencoba untuk memberikan pemahaman kepada temannya. Nah, itu memang diantaranya tujuan kolaboratif learning. Jadi tujuan berkelompok itu seperti itu. Dan juga kalau saya di kelas gitu, kalau mereka jenuh dalam berkelompok, dikelompokkan, berkeliling begitu, saya ajak keluar gitu ya.
diajak keluar, akan tetapi mereka tetap berkelompok gitu, tetap di kelompok, jadi berbeda suasana gitu ya. Udah gitu kita beri pengertian kepada mereka bahwasanya kita itu sama teman itu tidak boleh membedakan, harus saling berbagi, harus saling mengenal dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu diantaranya sedikitnya mengatasi dari kekurangan-kekurangan kolaboratif learning. Demikian Pak Sahid. Teman-teman mungkin dapat menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teman-teman yang lain yang udah punya pengalaman. Kalau saya biasanya itu yang pertama dilakukan ketika pembelajaran yang pertama itu kan tempat duduknya ini pasti akan berbeda ya setiap kali pertemuan. Otomatis ketika ada diskusi, pembagian kelompok pasti akan berbeda. Terus yang kedua biasanya itu akan dilihat mana saja anak-anak yang memiliki kecerdasan yang berbeda dengan temannya gitu. Yang pertama ya tidak akan disatu kelompokkan dengan teman-teman yang cerdas kembali, biasanya seperti itu. Dan yang ketiga biasanya saya akan memberikan reward. Jadi siapa yang cepat mengumpulkan tugas itu sendiri, kelompok mana yang paling cepat, biasanya saya akan memberikan nilai 100. Terus yang kedua nilainya kelompok kedua misalkan jadi turun 2 poin jadi 98, biasa seperti itu ya. Jadi cepat-cepat mengerjakannya dengan bagus, misalkan dengan benar, insya Allah akan poin juga akan bertambah itu untuk memotivasi siswa itu lebih giat lagi untuk berdiskusi. Kalau model kolaboratif ini pasti setiap model pembelajaran ada di dalamnya karena di sini adalah ada diskusinya gitu kan. Pasti setiap model pembelajaran pasti di dalamnya ada model kolaboratif learning. Itu yang biasanya saya lakukan di kelas. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dari pertanyaan barusan dari Pak Iqbal. Persilakan. Kalau udah cukup, mangga ada yang pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Dari Pak Indra boleh, dari Pak Agus, atau dari Pak Ustadz Wawan. Kalau dari Anita boleh nggak Pak Sahid? Boleh Bu Anita, silahkan, mangga dipersilakan. Mangga Bu Anita. Gimana? Ya silakan, mangga Ibu. Masa gak boleh? Ya, sebentar. Iya, mungkin ini pertanyaan nyeleneh mungkin ya. Tapi itu yang tersirat di pikiran Anita, Pak Sahid gitu ya. Pertanyaan Anita simpel aja. Apa perbedaan kolaboratif learning dengan mode pembelajaran lainnya seperti cooperative learning? Kalau sekilas seperti sama ya. Tapi boleh nggak Bapak-bapak dan Ibu memberikan Anita satu gini nih patokannya, kalau kolaboratif begini, kalau kooperatif begini gitu ya. Itu pertanyaan ke-1. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, Pak Sahid, Pak Egy, sama Bu Siti, mengapa kolaboratif learning itu dianggap lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu kan? Itu aja Pak Sahid, hatur nuhun pertanyaan dari Anita. Pak Egy atau Ibu Siti yang mau menambahkan atau yang lain boleh silakan. Apa perbedaan kolaboratif learning dan kooperatif learning? Kata Ibu Anita, di mana letak perbedaannya, apakah ada? Kalau bisa satu aja dijelaskan. Terus kenapa kolaboratif learning itu ada kelebihannya? Salah satunya yang tadi diungkapkan sama Bu Anita. Mangga? Sedikit aja. Siap. Perbedaan pembelajaran kolaboratif learning dengan kooperatif learning gitu ya Bu Anita ya? Halo? Jelas Pak Said? Iya benar Pak Egy. Benar sekali. Mungkin salah satu perbedaannya peran guru di dalam pembelajaran kooperatif itu mungkin perannya lebih besar dalam menentukan pembagian tugas, tujuan, dan masukan siswa. Sementara dalam pembelajaran kolaboratif, guru tidak mengawasi aktivitas siswa, tetapi membantu siswa sebagai fasilitator, sebagai modeling, menemukan jawaban jika ada pertanyaan. Mungkin seperti itu. Jadi perannya guru di dalam kooperatif mungkin lebih besar dalam menentukan pembagian tugasnya. Sedangkan dalam kolaboratif, guru hanya memfasilitasi saja, melihat siswa berkembang dengan kelompoknya, menganalisis sendiri,
mengeluarkan ide-idenya, keterampilannya. Mungkin itu di dalam peran guru. Mungkin ada yang lain, mangga silakan Pak Said atau Bu Siti. Baik, untuk mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Anita, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Menurut saya, kalau untuk cooperative learning itu terfokus pada kelompok ya, spesifiknya menekankan keterampilan yang dihasilkan dari kelompok gitu ya. Dan guru mengatur kelompoknya, memberi instruksi yang jelas, memantau serta mengevaluasi proses dan hasil kerja kelompok nantinya. Ya, kalau untuk cooperative learning itu ke individu ya, ke individu, menekankannya itu tanggung jawab individu gitu ya, dalam kontribusi terhadap kelompoknya itu dan keterampilan sosialnya itu dibutuhkan untuk bekerja secara efektif gitu ya. Nah itu kalau untuk cooperative learningnya. Kalau untuk kolaboratif learningnya itu kan secara kelompok. Jadi penilaiannya itu kan dapat sendiri gitu, tapi kerja kelompok. Nah itu gitu ya. Kalau untuk collaborative learning dan cooperative learning, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Barusan sudah dari Pak Egy dan Ibu Siti. Ada yang mau menambahkan? Yang kemarin yang kelompok cooperative learning pasti akan bisa menambahkan. Izin Pak Sahid bisa. Mohon mangga. Mohon mangga Pak Iqbal, mangga. Terima kasih mangga. Pak Awal. Pak Awal, maaf. Di sini Pak Iqbalnya angkat tangan terus jadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit berbagi izin untuk dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk mengenai kelompok, itu kalau misalkan dalam pembelajaran, untuk anggota kelompok itu tidak terlalu banyak anggota kelompoknya, supaya pembelajaran lebih efektif. Maksimal itu anggota kelompok itu beranggotakan 4 orang. Semakin sedikit anggota kelompok, maka akan semakin banyak kontribusi yang dilakukan oleh setiap peserta didik. Jadi ketika pembentukan kelompok, di samping kita melihat bagaimana tingkat persiapan belajarnya, bagaimana tingkat prestasi belajarnya, juga komposisi jumlah kelompok itu untuk tidak terlalu banyak sehingga tidak akan muncul ketergantungan terhadap salah satu orang dalam kelompok tersebut. Seringkali mungkin orang yang merasa sudah paham itu dia sudah bisa mengerjakan, tidak butuh orang lain. Nah, kadang seperti itu. Ataupun yang tidak paham mengenai sebuah materi, ia merasa, sudah ada yang pintar ini, saya mah tidak perlu memberikan kontribusi. Nah, jadi ketika akan pembuatan kelompok, itu kita memberikan motivasi dulu bahwa tujuan pembentukan kelompok itu selain kita memecahkan masalah, juga kita belajar komunikasi, kita juga belajar bagaimana mengatasi masalah secara bersama-sama tanpa ada ketergantungan terhadap satu orang. Itu untuk masalah pembentukan kelompok agar efektif dalam pembelajaran kolaboratif. Terus yang kedua mengenai perbedaan mendasar antara kolaboratif dan juga kooperatif. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, kalau kolaborasi itu skup kelompoknya lebih sedikit. Artinya dia hanya memecahkan masalah dalam sebuah kelompok yang telah dibagi. Tadi betul kata yang sebelumnya itu tanpa ada bimbingan dari guru atau arahan. Jadi murid dipersilakan untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Nah, kalau kooperatif itu modelnya banyak, itu bisa tipe jigsaw ataupun model-model lain yang lebih bervariatif.
Nah, jadi perbedaan mendasar antara kooperatif dan kolaboratif, kalau kolaborasi itu lebih cenderung ke dalam. Akhirnya artinya dia hanya memecahkan masalah di kelompoknya sendiri. Kalau kooperatif, dia ketika selesai memecahkan masalah di kelompoknya, juga dia memberikan informasi kepada kelompok lain. Contohnya mungkin tipe jigsaw dalam pembelajaran kooperatif. Itu mungkin Pak Sahidin tambahan dari saya, mungkin bisa untuk ditambahkan oleh guru-guru hebat yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Makasih banyak. Selanjutnya Pak Zaini, mangga mau menambahkan? Pak Zaini Dahlan, mangga Ya, mau menambahkan? maaf. Mau bertanya, Pak. Oh, boleh mangga. Iya, jadi mohon maaf sebelumnya. Cuma mau bertanya, simpel saja sebetulnya. Saya belum, kebetulan saya ditugaskan di SMK, Pak ya, yang mana SMK dengan SMA jenjang pendidikannya juga kan berbeda ya. Mungkin kalau di SMA ya kurang lebih untuk pengetahuannya sekian persen. Kemudian di SMK lebih didominasi dengan prakteknya begitu Pak ya. Nah kemudian yang saya tanyakan itu untuk metode ini di jenjang pendidikan SMK itu atau SMA, yang saya tanyakan SMK lah ya, cocok tidak? Sedangkan ini tujuan mereka masuk di SMK itu untuk para pendidik itu mempersiapkan peserta didik untuk siap terjun di dunia kompetitif, Pak. Begitu, Pak. Itu saja ya. Jadi cocok tidak diterapkan di sekolah menengah kejuruan, yang mana tujuan daripada SMK itu kan untuk mempersiapkan anak-anak bersaing di dunia kompetitif. Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih mangga. Pertanyaan dari Pak Jayani, apakah metode ini cocok nggak misalkan diaplikasikan di SMK? Pada SMK itu kan kejuruan. Jadi pertanyaannya apakah cocok atau tidak menggunakan metode kolaboratif ini? Mangga Pak Egi atau Bu Siti atau yang lainnya boleh menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Pak Jailani. Angga Pak Syahid dupi nama langkung paham. Kalau yang cocok atau tidaknya, Bapak Ibu, kalau sepemahaman saya, kolaboratif itu kan model dalam pembelajaran. Berarti bukan hanya di PAI saja, berarti di jurusan-jurusan yang lain juga bisa digunakan. Karena biasanya ketika di saya sendiri di SMK 12 ada penjurusan-jurusan kan, ada 7 jurusan, tetapi ketika pembelajaran juga kadang-kadang menggunakan collaborative learning juga, itu salah satunya. Jadi dikelompokkan itu. Jadi bukan tujuannya ke depannya salah satu, tapi dalam pembelajarannya cocok atau tidaknya di SMK, di SMA insya Allah cocok juga tergantung materinya gitu kan. Materi yang akan disampaikannya. Meskipun misalkan jurusannya jurusan kejuruan, tapi materinya cocok, misalkan bisa untuk menggunakan collaborative learning, insya Allah bisa saja digunakan. Itu yang sepemahaman saya. Mangga yang lain. Mungkin saya coba menambahkan, Bapak. Mangga, Izin. Pak Pari. Iya. Pantun dulu, pantun. Oh ya, pantun dulu ya. Iya, mangga pantun Baik. dulu. Baik, kita awali dengan pantun ya. Pantun dong, Besti. Oke, saya apa ya pantunnya? Dari Tegalega ke Cigondewa. Cakep. Ke Cimenyan, Jalan Cimahi. Cakep. Senang rasanya bertemu lagi dengan Dr. Iva. Selalu memotivasi dan penuh inspirasi. Cakep. Baik. Mantul. Cakep. Berkenaan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Ustadz Jaini, apakah cocok atau tidak metode pembelajaran menggunakan collaborative learning diterapkan di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, termasuk tadi oleh Pak Sahidin,
bahwasanya metode ini tentunya sangat cocok ya, sangat cocok. Kan di SMK juga misalkan sebuah di sebuah sekolah atau SMK misalkan yang lebih ke apa namanya otomotif ya, otomotif misalkan di sana harus dalam prakteknya misalkan tidak hanya individu saja, tapi membutuhkan kerjasama tim dari siswa SMK tersebut. Bukan hanya di dalam pembelajaran saja, bahkan di dalam praktek pun metode kolaboratif learning ini ya mengkolaborasikan, jadi saling membantu satu sama lain tentunya ini sangat cocok gitu, termasuk di SMK. Nah, apa namanya, di dunia industri juga ketika kita misalkan kalau di SMK itu prakerin ya begitu ya kalau disebutnya Bapak. Saya di SMA sih ngajarnya. Kalau di misalkan lagi praktek di industri, tentunya banyak pekerjaan di sektor kejuruan yang mengharuskan setiap orangnya itu bekerja sama ataupun bekerja secara tim. Dan dengan metode ini, metode collaborative learning ini, mereka diajarkan untuk senantiasa berkolaborasi, bukan hanya berkolaborasi tapi berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan bersama. Itu mungkin sedikit pengetahuan saya. Mohon maaf apabila masih kurang ini gitu Pak, ya, kurang memuaskan. maaf sebelumnya. Ini kan dari pengertian collab itu kan kolaborasi learning kan pembelajarannya, sistem pembelajarannya itu kan tertuju difokuskan di anak-anak. Jadi potensi itu memang digali dari anak-anaknya. Guru itu sebagai fasilitas saja. Sedangkan di jurusan itu memang harus langsung guru itu mempraktekkan, mencontohkan. Jadi pembelajarannya langsung. Jadi menurut saya agak gimana ya, agak miskonsepsi begitu antara memang pembelajaran langsung yang di jurusan itu, kita bicaranya kan jurusannya Pak. Itu cocok tidak gitu, kalau tidak cocok, tidak cocok, kalau cocok, cocok begitu. Nah sedangkan kalau untuk pengertian tadi, metode ini kan difokuskan dari anak-anaknya, jadi menggali potensi ataupun apa namanya pengetahuan daripada anak-anak. Guru hanya saja memfasilitasi, membimbing begitu. Nah, itu cocok enggak begitu maksud saya itu. Sedangkan di jurusan itu jadi tujuan misinya itu mempersiapkan anak untuk di dunia kompetitif, dalam artian mereka itu harus bersaing begitu Pak, di dunia kompetitif itu, supaya mereka itu tujuannya satu, SMK itu kalau nggak kerja ya berusaha, usaha wira swasta begitu Pak. Nah itu maksud saya itu, apakah harus dipaksakan dicocok-cocokkan ataupun memang ada apa namanya cara lain begitu Pak. Terima kasih. Mangga yang lain. Pak Jailani, Pak Jaini siap. Pak Said sedikit menambahkan. Halo, ada jelas? Mangga Pak, mangga Pak. Baik, menurut saya mungkin pertanyaannya bukan masalah cocok di SMK, tetapi kalau tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sahid, dilihat daripada materi yang mau disampaikan. Kalau materinya PAI, walaupun di SMK ya cocok-cocok saja, tapi kalau mungkin materinya tentang praktek mesin, yaitu mungkin tidak cocok gitu ya. Jadi kembali lagi kepada materi ajar yang mau disampaikan kepada anaknya, bukan dilihat dari SMA dan SMK-nya. SMK walaupun SMK tapi materinya materi tentang teori misalkan tentang PAI ya cocok gitu. Ya betul, di SMA juga kan PAI ada Pak ya, SMK Ya juga ada. betul. Ya samalah. Ini yang saya tanyakan itu di jurusan itu bisa nggak gitu, cocok nggak di jurusan ini sih. Mohon maaf Pak, kalau menurut saya itu cocok saja. Yang pertama kan nggak akan mungkin anak itu langsung praktek tanpa ada diberikan dulu pengetahuan kan ya. Jadi anak itu kan diberikan dulu pengetahuan, baru anak itu kan bisa praktek gitu ya. Kalau menurut saya yang pertama itu cocok dulu, karena menurut kolaboratif learning itu berasal dari teori konstruktivis sosial yang menekankan bahwa proses pembelajaran itu melibatkan konstruksi pengetahuan terlebih dahulu gitu. Jadi anak itu otomatis sebelum anak itu misalkan bisa praktek,
bubut misalkan ya di pelajaran di sekolah saya ada pelajaran bubut, otomatis kan guru juga memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai pengetahuannya terlebih dahulu kan. Misalkan dalam memberikan pengetahuan terlebih dahulu itu, misalkan anak itu diberikan diskusi dulu, misalkan kerjasama dulu, bisa saja kalau menurut saya cocok saja gitu Pak. Kalau menurut saya ya, maka yang lain pilih berbeda pendapat. Betul sekali, mohon izin Pak Sahid. Betul sekali Pak Sahid, kalau menurut saya juga begitu. Akan tetapi yang kalau menurut saya di SMK itu lebih cocok cooperative learning ya, agar guru itu lebih memantaunya itu lebih spesifik gitu ya, karena kelompoknya lebih sedikit daripada collaborative learning gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, tapi kalau mungkin kalau efektif-efektif saja gimana kita mengemasnya, mungkin cara pembelajarannya kita akan seperti apa, gimana kita akan mengemasnya, akan tetapi kalau menurut saya lebih cocokkan cooperative learning daripada collaborative learning gitu ya, untuk tingkat SMK, karena mereka itu kejuruan, betul sekali kata Pak Jelani, karena kejuruan itu kan mereka spesifik terhadap apa yang dikerjakannya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mengerjakan mesin tidak bisa banyak orang, akan tetapi gurunya harus memandunya itu beberapa orang gitu. Walaupun dia bekerja kelompok, akan tetapi dia tidak bisa banyakan gitu, nggak paling 1-2 orang gitu per kelompoknya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lain boleh mau menambahkan, silakan. Ikut. Boleh Pak Indra, mangga. Aduh Pak Indra normal nih. Mangga Pak Indra. Ya, Pak Jaini ya lumayan menarik pertanyaannya. Tapi menurut saya masalah model ini bukan, tadi benar kata Pak Egi, bukan masalah SMK SMA-nya sih sebenarnya ya. Semua model bisa diterapkan di SMK, SMA, SD, SMP. Tapi memang tidak semua materi bisa menggunakan satu model yang sama. SMK cocok dengan kolaboratif, ya, baik itu produktif, baik itu adaptif, baik itu normatif, ya, bisa saja tergantung materi yang akan diajarkan. Produktif tadi benar kata Pak Sahid, ngebubut tidak langsung praktek ngebubut, ada teorinya dulu. Nah, teorinya bisa menggunakan kooperatif atau kolaboratif. Kemudian servis motor juga tidak langsung praktek, ya pasti ada teorinya dulu, bisa menggunakan kolaboratif. Mungkin demikian Pak Jaini, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Mangga yang lain mau menambahkan? Atau bagaimana Pak Jailani? Mangga Pak Iqbal, mangga. Ya nambah pengrame ya. Izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Jaini. Mungkin tadi pembahasannya cocok gak cocok gitu ya antara kooperatif dengan kolaboratif. Mungkin kalau kooperatif ya, kalau adik saya itu sekolah TK Pak, ya masih di TK. Jadi kecocokan antara kooperatif itu di TK. Ya karena anak TK kan belum bisa berpikir kritis gitu ya, harus dibimbing. Ya mungkin lebih cocok itu di TK gitu. Kalau di SMA, di SMP itu lebih ke siswa itu boleh. Ya jadi kolaboratif itu di anak dewasa gitu. Nah kan tetapi di SMK mungkin karena di SMK tuh ada praktek ya, bukan lebih cocok, bisa saja sih di kolaboratif bisa, kooperatif bisa gitu ya, dua-duanya bisa dipakai. Nah akan tetapi kalau di SMK karena ada praktek, maka harus ada pengawasan dari gurunya gitu. Karena apa? Karena kalau di praktek, kalau ada barang yang rusak gitu, anak kan belum tahu nih, belum ada ilmunya. Pas praktek anak main-main atau menggunakan alat yang memang dia tidak tahu gitu ya, tanpa bimbingan gurunya, itu kan akan mengakibatkan fatal gitu Pak.
Akibatnya siswa itu harus menanggung alat-alat yang rusak gitu ya. Jadi memang ketika praktek itu harus didasari atau diawali oleh gurunya itu sendiri, dibimbing sampai selesai gitu. Untuk antisipasi perlengkapan yang tadi yang takutnya rusak gitu Pak, jatuh atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau digunakan ya bisa-bisa aja. Jadi istilahnya mah modelnya kooperatif semi kolaboratif mungkin Pak gitu ya. Gitu Pak. Terima kasih. Izin Terima Pak kasih Pak Iqbal. Iqbal. Izin Mangga, mau mohon mangga Bu. menanggapi Pak Iqbal. Pak Iqbal tadi Pak Iqbal utarakan untuk di TK yang sesuainya kooperatif. Lalu Pak Iqbal langsung ke SMP, SMA, dan SMK. Kok SD-nya nggak disebut? Kalau SD lebih sesuai yang mana? Cemburu anak guru SD. Iya dong. Aku Biar kan nggak tidak jadi. diskriminasi sepertinya. Tadi kan Anita perasaan ada. Ya, baik untuk SD mungkin yang lebih tahu hanya Ibu Anita. Jadi bagi saya tidak usah disampaikan. Iya nggak apa-apa, tuh kan sharing ilmu kan biar Anita lebih tahu lagi. Kan waktu yang presentasi kelompok Anita waktu itu apa sih membahas tentang kooperatif kan. Makanya Anita mention gitu. Oh ini kooperatif, kok mirip-mirip gitu kan. Nah ternyata kan setelah diskusi ini berlangsung, Anita jadi ada insight baru kan bahwa ada perbedaan antara kooperatif dengan kolaboratif. Nah kan tadi pertanyaan yang kedua Anita bagaimana efektifnya pembelajaran kolaboratif. Cuma tadi tuh lupa nggak di SD gitu, nggak di-mention di SD-nya. Anita pengen tahu untuk proses Anita sendiri gitu. Nah kalau untuk di SD bagaimana? Apakah sesuai atau tidak, ataupun efektif atau tidak gitu. Ya, baik Bu Anita, sebenarnya kalau misalkan pengen di kooperatif atau kolaboratif itu disesuaikan Ibu dengan anak-anaknya gitu. Kalaupun misalkan kita mengetahui kalau anak-anak ini kalau misalkan memang dari segi berpikirnya belum kritis gitu ya, masih kekanak-kanakan, perlu dibimbing, ya itu mungkin lebih cocoknya ke kooperatif gitu. Iya, siap. Karena di SD kan ada 3 fase ya, ada fase A, fase B, fase C. Mungkin kalau di fase A dan B kelas 1, 2, dan 3, dan 4 itu masih kooperatif ya, belum meningkat ke kolaboratif. Kalau di fase C, kelas 5, kelas 6 sudah boleh dibawa berpikir kritis, mungkin boleh diterapkan kolaboratif ataupun dikombin ya sama kooperatif juga. Iya, hatur nuhun semuanya. Itu Hatur tahu nuhun Pak buat Iqbal. wanita. Apa? Pak Iqbal, Pak Indra kenapa? Itu tahu. Itu tahu ya atuh. Kan sama-sama belajar, meureun. Ayo. Sak mangga dilanjut Pak Awal ada. Iya. Izin Mas Aidin mungkin. Mohon mangga, Pak Awal mangga. Iya. Jadi kalau tadi mengenai cocok ataupun tidak cocok, menurut pendapat saya, ya mungkin nanti bisa didiskusikan lagi. Itu kita lihat yang pertama itu mungkin cakupan materi. Apakah itu materi yang berupa konseptual atau prosedural atau konseptual atau metakognitif. Ya kan dalam materi ajar kan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah yang bersifat konseptual. Terus yang kedua adalah yang bersifat yang pertama itu faktual, yang kedua itu konseptual, yang ketiga itu prosedural, yang keempat itu metakognitif. Nah, masalah cocok ataupun tidak cocoknya ketika memang materi yang bersifatnya prosedural tentang tata cara mungkin yang tadi ini di semua mata pelajaran betul kata Pak Saidin kalau memang ketika pengenalan konsep ataupun apa mungkin untuk kolaboratif itu masih kurang bisa dipergunakan. Nah, ketika memang materi ajarnya mau itu materi tentang kejuruan ataupun materi tentang yang non kejuruan, ketika cakupan materinya prosedural itu kan tentang tata cara. Berarti itu kan lebih cocok kepada pembelajaran langsung. Ketika metakognitif, berarti bagaimana seseorang itu memecahkan masalah. Berarti kan lebih cocok kepada problem based learning atau project based learning. Jadi intinya
dalam satu materi itu kan ada beberapa kali pertemuan. Nah, itu mungkin bisa di mix. Yang pertama mungkin pengenalan konsep, kita bisa melalui metode untuk penguatan konsep, bisa untuk kolaborasi. Nanti ketika bagian tekniknya prosedural, ketika bagian pemecahan masalah itu bisa ke problem based learning. Jadi masalah cocok atau enggak cocoknya itu bisa bisa menjadi sebuah tahapan-tahapan dalam satu cakupan materi. Itu izin Pak Sahidin. Mun mangga Pak, makasih. Abdi. Pak Sahid izin, Pak Sahid. Oh, Abdi, ayah. Abdi. Yang katakan Pak Parjo. Abdi Halo, Pak Jo. atur nuhun. Maaf, Abdi mah teu cocok sareng Pak Ustad awal. Siap. Kalau tadi pertanyaan Bu Anita sama yang lain cocok nggak cocok, saya nggak cocok sama Pak Ustad awal. Ya, emang kita nggak pernah cocok, Pak. Karena kita bukan jodoh ya. Nah, itu dia. Sarang Jadi- saya cocok na atuh Ustad. Ya sama Ahwat lah, masa Iwan sama Iwan. Jadi Siap. begini ya, kenapa saya nggak cocok sama Pak Ustad awal? Jadi dasarnya bukan ke pembagian itu. Kan di sana juga di definisinya itu collaborative learning juga membicarakan tentang pemecahan masalah bersama. Jadi bukan dalam ranah pembagian apakah itu konsep, prosedural, metakognitif atau faktual. Kan dalam pembelajaran itu kalau bisa mencakup semua 4 itu sebetulnya, karena makanya pembelajaran ya mungkin kalau TK, SD, SMP, SMA itu beda ya ranah. Taksonominya juga beda kan, ada sampai kalau kita kan di SMA harus bisa sampai ke level 6 atau hot gitu ya. Mungkin kalau di SD, TK banyaknya level 1 atau 2 memahami, mengetahui atau menghafal atau memahami dan menerapkan level 3. Hanya ketika berbicara nanti kalau dipecah-pecah kayak tadi nantinya bisa bingung. Kalau bisa sih dalam satu momen pertemuan itu ya kita tadi satu model digunakan ya, kalau kolaboratif ya kolaboratif. Kemudian kalau memang yang digunakannya kooperatif ya kooperatif. Sehingga nanti apakah nanti materi ajarnya itu ada yang sifatnya pengayaan materi, latihan, praktek, atau internalisasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tetap dalam satu pertemuan itu satu modul pembelajaran. Hanya saja memang tadi kalau berbicara satu modul itu cocok tidak cocok ya, makanya kan kembali ke prinsip dasar bahwa gurulah yang menjadi patokan sebagai sumber dan juga sebagai fasilitator, mediator, kemudian juga sebagai apalagi ya inovator, inspirator dan sebagainya. Sehingga nanti terkait model itu ya yang penting itu dijadikan sebagai alat, sebagai sarana agar pesan yang ingin kita sampaikan ke murid tersampaikan. Pesannya apa? Ya ilmu. Ya ilmu yang ingin kita berikan ke murid itu tersampaikan. Baik itu dengan cara kolaboratif misalnya. Jadi kembali lagi ke sana. Ya kalau cocok nggak cocok ya itu nanti kan guru juga mengambil inisiatif bagaimana kalau memang ketahuan tidak cocok berarti kan harus segera disesuaikan kembali pembelajarannya dengan pembelajaran yang cocok. Itu sajalah pokoknya mah. Jadi intinya nggak cocok sama Pak Sada. Dan terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Sahid ikut menambahkan. Mangga, bagus. Oke, mangga Cepat bagus. cari yang cocok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Sahid sebelumnya. Baik, saya ikut menanggapi mungkinnya pertanyaan dari Pak Jaini. Kalau yang lain mungkin secara teori, kalau saya mengalami Bapak Ibu, saya 2004 ini adalah siswa SMK sampai 2002 sampai 2006. 4 tahun belajar di SMK, memang saya nggak tahu saat itu ya metode atau apalah namanya. Tapi kalau dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pemateri, saya mengalami betul kegiatan pembelajaran dengan menggunakan collaborative learning ini.
Karena yang saya baca pun dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri betul, sepertinya tidak cocok kalau dilakukan pembelajaran praktek khususnya di SMK menggunakan collaborative learning. Karena begini, ketika saya mengalami sendiri gitu ya, misalnya kita mengerjakan satu pembelajaran, dulu saya di kegiatan di apa jurusan teknik pendingin. Jadi bagaimana caranya ini apa namanya lemari es atau kulkas ini dingin. Nah, kita buat misalnya bareng-bareng dibagi menjadi berapa kelompok, misalnya bertiga atau berempat. Nah, di situ kan ada perbedaan kecerdasan Bapak Ibu. Kalau memang digabung, nah ada yang cerdas-cerdas, tapi yang lambat-lambat begitu. Nah, kelemahannya di sana sehingga ketika selesai pun meskipun ya apa namanya hasilnya baik, tapi ada saja siswa yang memang sebetulnya nggak bisa, tapi dibantu oleh teman-temannya yang lain ya di kelompok itu sehingga kalau dilihat dari sisi kekurangannya, strategi pembelajaran kolaborasi ini betul. Saya baca peserta didik yang lebih cerdas, apa namanya, merasa dirugikan karena harus bantu teman sekelasnya. Saya mengalami itu. Kemudian juga yang juga memang cerdas nilainya juga karena disamakan, ya, oleh prestasi kelompoknya karena hasilnya. Nah, sehingga kalau secara pribadi saya bisa katakan sepertinya kurang cocok kalau menggunakan collaborative learning ini untuk pelajaran praktek ya khususnya praktek dalam kegiatan yang ada di SMK begitu. Kalau dulu namanya STM. Nah, itu saja mungkin lebih baiknya seandainya mungkin memang sih terkendalanya biasanya dengan alat dan bahan saat praktek. Karena kalau alat dan bahan biasanya kan untuk di SMK apalagi STM itu mahal sehingga dibagi-bagi kelompok begitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi karena pertanyaannya ya Pak Jenny kan simpel saja sebetulnya cocok dan tidak cocok. Kalau saya jelas tidak cocok Pak karena saya mengalami sendiri hasilnya nu pinter-pinter nu lieur-lieur tetap kumaha dan sebagainya. Aduh, Karena nanti akan terasanya saat di industri. beda lagi sama Ustadz Agus. Begitu Pak. Ya, hatur nuhun Pak Ajo. Ya. Pak Aduh, Egi jadi yang nggak saya. Makasih Pak cocok nih. Agus. Ya, Nggak cocok Mangga Pak nih. Parjo nah mau begitu. menambahkan kembali. Menambahkan Pak Ustadz Zaidin nggak cocok soalnya nih. Mangga. Nah, jadi begini ya. Aduh, jadi nggak cocok lagi sama Pak Ustadz Agus nih dua orang nih. Jadi ketika memang kita sebagai guru, kan tujuannya itu, awas, jangan sama dengan guru umum. Kalau memang pembelajaran ala guru umum itu mungkin bisa dikatakan wajar ketika pedagogi kognitif itu lebih dikedepankan, diukur dengan siapa yang lebih cepat paham, siapa yang lebih pintar, siapa yang lambat, siapa yang masih belum memahami. Namun kita sebagai guru PAI, nah disinilah konsep di mana kita harus komprehensif. Justru dengan collaborative learning ini prinsip berjamaah, prinsip ta'awun, prinsip tasamuh, prinsip apa itu watawasobil haq, watawasobil sober. Kemudian jadi apa? Jadi intinya kita beri pemahaman kepada yang merasa pinter, kepada murid yang merasa dia itu merasa rugi ketika berkelompok dengan temannya yang lambat. Dia harus dikasih pemahaman oleh kita bahwa ilmu itu milik Allah, kecerdasan itu milik Allah. Nah, bagaimana ketika kita menolong teman, wallahu fi aunil abdi makana fi auni akhi. Makanal abdu fi auni akhi. Jadi kita pahamkan kepada dia ketika kita menolong orang lain, maka kita akan selalu ditolong oleh Allah. Jadi kepada temannya, kepada siswa yang dia udah pinter, ranking 1 terus, kalau dia membantu temannya, itu menjadi pahala amal ibadah. Nanti dia akan ditolong satu-satu oleh Allah. Nah itu ladang apa ya? Ladang kita sebagai guru untuk memberikan refleksi kepada anak yang merasa tinggi atau merasa pintar karena dia rugi bergabung sama temannya yang kurang pintar.
Nah, adapun kepada murid kita yang memiliki kekurangan atau keterbatasan, kita pun berikan motivasi bahwa jangan minder, jangan putus asa, jangan merasa lemah, jangan merasa bahwa kita termasuk orang yang paling rugi. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu sayang kepada dia, kepada kita. Kenapa? Karena mungkin Allah lebih sayang kalau kita tuh lebih rajin membaca, rajin menghafal, rajin berdoa kepada Allah, dan kemudian nanti rajin bersyukur gitu. Nah, kenapa rajin bersyukur? Karena masih diberikan peluang untuk bisa berkembang, yaitu berkelompok sama orang-orang yang pinter. Nah, jadi intinya kenapa atau bagaimana? Mungkin dari Ustadz Agus karena jurusannya teknik mesin, ya beda sama saya yang jurusannya bismen atau jurusannya pertanian. Sehingga apa? Sehingga konsep kolaborasi learningnya di tempat praktek berbeda. Kalau di saya itu kan karena pertanian dan juga bismen, sehingga kolaboratif itu menjadi, makanya coba lihat, bukankah sekarang itu pemerintah juga menggembar-gemborkan tentang bagaimana bisa berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu menjadi kunci sebuah kemenangan, kunci sebuah kesuksesan, kunci sebuah keberhasilan, yaitulah kolaboratif atau kolaborasi. Nah, begitupun dalam pembelajaran. Ya, mungkin karena perbedaan jurusan, sehingga kalau di STM atau teknik, memang kemampuan individu itu sangat penting karena mungkin di tempat kerjanya, ya sifatnya kan memang pegawai itu kan masing-masing. Tapi kalau di bismen, itu kalau di pertanian itu kan konsepnya itu adalah simbiosis. Jadi kerjasama tim, sehingga nanti akan menghasilkan produk terbaik. Ya, itu saja sih. Jadi hanya cocok nggak cocok tergantung persepsi dan lokasi atau tempat. Itu saja, terima kasih. Pak Masih Ajo, boleh Terima Pak kasih, Pak. Pak Saidi? Ajo, Pak Ajo. Ya sedikit saja ini kan tadi Pak Ajo. Jadi intinya mas saya setuju yang akhirnya Pak. Kalau begitu berarti karena kalau dulu kan ada STM, SMEA begitu ya. Di SMK itu kan terbagi seperti itu. Nah kalau saya mah kan karena di STM merasa memang betul tadi statement terakhir itu yang Pak Ajo sampaikan bahwa memang di STM itu tidak seperti itu Pak. Memang kemampuan individu itu diutamakan. Jadi ketika masuk ke perusahaan kalau individunya sudah bagus, maka digabung dengan yang bagus lagi sehingga dikolaborasikan. Nah, begitu, maka akan luar biasa terjadi. Tapi kalau apa namanya di tingkat sekolah dengan kondisi dikolaborasi seperti itu akan terjadi apa ya? Memang betul mandala ala khairin falahu mithlu ajring fa'ilihi tadi kalau misalnya wajib menyatakan saling bantu ya asalnya nggak bisa jadi bisa akhirnya jadi apa namanya pahala juga betul secara konsepnya memang bisa dipahami seperti itu tapi dalam realnya ketika di SMK itu nggak bisa kalau misalnya eh, ke berbeda itu diketahui tapi memang lambat nah ini akan bisa menghambat begitu nah jadi alangkah lebih baiknya sih sebetulnya kolaborasi ini memang kalau diterapkan di STM lah ya kalau saya sebutnya spesifiknya menurut saya mah kurang cocok begitu ya mangga hatur nuhun. Terima kasih Pak Agus. Mangga ada 5 menit lagi untuk menambahkan. Ada yang mau menambahkan Sedikit kembali? Pak Saidin, Mangga. saya kurang cocok dengan Pak Ajo tadi. Kurang Mungkin kalau guru produktifnya dari PAI mungkin bisa seperti itu mengeluarkan dana. Tapi ya kita tahu bagaimana figur guru produktif kita di SMK ya seperti itulah. Namun saya juga kurang cocok dengan Pak Agus sedikit. Memang yang saya tahu SMK juga diharapkan menerapkan studi center. Mau tidak mau ya guru harus menerapkan model yang bisa mengaktifkan lah peserta didik. Jadi memang tidak semua materi bisa menggunakan kolaboratif, tapi bisa saja di SMK, cocok saja di SMK menerapkan model kolaboratif. Itu, terima kasih.
Ustadz Indra mah lebih ke ininya, lebih ke mainnya. Nggak sukanya lebih ke mainnya. Izin Pak Saidin nambahin. Mohon mangga, mohon mangga. Mangga Ibu, Oke, Bu Rahmi. menanggapi ini, tapi juga bisa menimbulkan pertanyaan. Menanggapi yang didiskusikan Bapak Ibu, dari semua paparannya luar biasa, tapi menjadi timbul pertanyaan di pikiran saya. Ketika kita melaksanakan evaluasi di akhir, ketika dari model pembelajaran kolaboratif ini apakah yang dilakukan Bapak Ibu itu ketika mengasih nilai apa disamakan semua satu kelompok itu? Contohnya kelompok itu dapat 7 dengan 5 orang anggota semuanya dapat 7, katakanlah nilainya 70 lah gitu ya. Nilai semuanya yang 5 orang ini 70 seperti itu. Sedangkan kita tahu yang 5 orang anggota ini kita tahu kenalah satu orangnya kemampuan dari masing-masing kelima anggota ini, apa di akhirnya disamakan nilainya. Seperti itu mungkin Pak Saidin tanggapan dan pertanyaan. Oh iya, makasih Ibu pertanyaannya. Nah, silakan Ibu, pertanyaannya apakah nilai evaluasinya akan disamakan? Misalkan satu kelompok nilainya akan sama, padahal misalkan dari teman-temannya ada yang kurang aktif gitu. Kalau pengalaman saya biasanya Ibu tadi saya makan biasanya kelompoknya siapa yang paling cepat pasti nilai akan bagus ya, pasti kerjasama juga akan bagus. Nilai pasti nilai pengetahuan akan disamakan nilainya, tetapi kalau nilai sikap akan dilihat kembali Bu, beda-beda kalau menurut saya. Misalkan ada yang nilainya sangat baik atau baik, biasanya dilihat dari penilaian sikapnya kalau saya. Kalau masalah diskusi, tapi kalau untuk nilai pengetahuan biasanya karena berkelompok pasti saya akan berikan sama. Itu ya kalau yang saya ya. Kalau yang lain kurang tahu, mangga ada yang mau menambahkan. Nah, ini cocok sama Ustadz Syahid nih. Cocok. Cocok Ustadz. Mangga ada yang mau menambahkan lagi Pak Sutarjo? Iya, cocok sama Ustadz. Jadi dalam menilai itu kan makanya ada jurnal penilaian, ada rubrik. Nah, dalam kita sebagai guru itu dalam RPP itu suka dilampirkan rubrik penilaian. Rubrik itu kan ada 3, itu standar 3 itu. Ya ada yang lebih, ada yang kurang, itu mah terserah. Cuman standarnya kan 3, ada rubrik penilaian pengetahuan, atau kalau dulu mah ya KI 1 lah gitu ya. Pengetahuan ada rubrik penilaian keterampilan, ada rubrik sikap. Nah, kalau misalnya kita kolaboratif learningnya membuat proyek, membuat produk, berarti nanti ada nilai produk. Nah, nilai produk itu kan keterampilan, bisa kita samakan. Karena yang dinilai itu hasil, yaitu karya atau produk. Nggak tahu, atau kita nggak memisah-misah. Baik anggotanya itu pinter-pinter, ada yang kurang pinter, nggak jadi masalah. Ya, karena yang dilihatnya produk. Nah, adapun nilai pengetahuan dan sikap itu nanti kita dilihat dari proses. Makanya kan ada jurnal, ada rubrik itu kan ada metodenya kan ada penglihatan langsung kan, ada direct aja, ada langsung kita lihat, ada kita apa namanya monitoring, ada kita dampingi. Nah, disitulah kelihatan kan di dalam kelompok tuh yang aktifnya, ada yang cuma duduk manis, main HP doang, tahu-tahu udah selesai. Ya dia juga dapat nilai ya, tapi kan nilainya pasti beda dengan yang aktif kemudian mandiri kemudian tanggung jawab gitu. Karena kan ya biasa ada yang memang cuman ikut nebeng nama lah bahasa kerennya. Nah itu nanti bedanya dinilai pengetahuan atau sikap ya. Kalau produknya sama. Kalau begitu berarti tidak ada kata merugikan salah satu anak yang berkemampuan lebih. Kalau begitu kan nilainya di akhir pasti beda kan begitu. Betul, setuju. Karena kita sebagai guru harus adil. Jadi sehingga yang memang yang layak diberikan nilai terbaik, yang ranking 1 atau misalnya nilai 9 itu ya yang memang yang
mumpuni baik pengetahuannya, keterampilan, sikapnya itu layak diberikan 9. Begitu. Berarti yang tadi dipaparkan kelompok Pak Saidin yang mengenai tantangan atau kekurangan dari model pembelajaran ini salah satunya merugikan siswa yang lebih berkemampuan lebih, itu kurang relevan kali ya? Kalau secara manusiawi dalam hati kecil itu emang rugi ya. Saya merasakan sebagai siswa dulu ketika di kelas ranking 1 terus, kemudian saya disatukan kelompok sama teman yang tukang niron. Jadi karya saya yang sudah mati-matian saya kerjakan itu nilai 9,8 itu harus diberikan juga kepada nilai anak nakal, anak tukang nyuri mangga, misalnya tukang nyumputkan sendal, tara sholat, kemudian ngomongnya kasar, tukang gelut. Ya emang secara hati kecil sih rugi. Jadi dia kan cuma duduk manis, apalagi tukang ancam misalnya. Ya mau gimana lagi, tapi kan dalam pembelajaran kita kan harus nurut ke guru dan juga itu merupakan pengalaman belajar. Bahwa yang penting itu bukan nilai 9,8-nya, tapi yang penting itu ilmunya ada dalam diri kita. Emang nilainya 9,8 sama kita sama teman kita 9,8. Tapi kalau di tes lisan, nanti kalau ulangannya berbentuk tes lisan, yang repot itu temen. Kan makanya nanti ujian itu ada 2, ada lisan, ada tulisan, ada proyek. Nah, kalau pengen lebih objektif, gunakan ujian akhirnya tes lisan. Sehingga nanti ketahuan kalau anaknya yang nggak ngerjain praktek itu dia nggak bisa apa-apa. Nah, begitu. Jadi kita sebagai guru ya harus tahu mensiasati. Kalau nilainya ingin objektif sesuai kemampuan, gunakanlah tes lisan. Tes lisan itu murni ya daya kemampuan anak, meskipun diapalin. Itu aja sih mungkin, Ibu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf ya karena waktunya sebentar lagi azan maghrib, belum diperkuat sama Ibu Dokter IPA. Dicukupkan terlebih dahulu ya untuk tanya jawabnya. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk memperkuat pemahaman kita mengenai model collaborative learning, maka dipersilakan kepada Ibu Dr. IPA Khadijah, PDI, untuk memperjelas kembali. Maka Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Zahidin, terima kasih kepada Ibu Siti Husnul dan juga Bapak Eki. Luar biasa, aduh saya menyimak dari tadi sambil sembunyi di belakang layar, luar biasa kelas ini digaungi oleh kelompok ini. Memang tadi saya mendengar ada yang cocok, ada yang tidak cocok, wajar namanya manusia, jangankan pembelajaran. Di rumah saja Pak Ojo belum tentu cocok satu sama lainnya kan Pak, yang berumah tangga juga belum tentu cocok, nyocok-nyocokkan diri, ya benar ya Bu Tati. Ya karena kita sudah diikat oleh kewajiban, begitupun di sekolah Bapak dan Ibu. Ini pembelajaran bukan berarti masalah cocok dan tidak cocok menurut saya. Mohon maaf saya berbeda pendapat karena kita ini menyampaikan pembelajaran justru agar PAI ini hadir untuk menarik kerjasama, untuk menarik tadi kolaboratif kan, untuk menarik kebersamaan, menarik gotong royong, menarik kebiasaan tolong menolong kan gitu. Adapun persepsi di mata pelajaran yang lain, apakah di SMK, di aliyah, di SMA, dimanapun boleh kan agama Islam itu hadir justru untuk memberikan solusi ya kan gitu. Anak yang gotok-gotokan kita satukan dengan PAI ini kan gitu. Adapun model pembelajaran silahkan sesuai dengan tema Bapak dan Ibu pilih. Makanya kami memberikan alternatif mana nih yang cocok kan gitu. Tadi boleh saja tidak cocok. Bagaimana sebetulnya pengalaman Bapak dan Ibu? Silahkan terapkan, pilih yang mana begitu. Tadi ada yang segmentasi menjelaskan, misalnya kalau di SMK itu justru mereka bersaing dan sebagainya. Bersaing boleh, asal bersaing sehat, tetapi keimanan harus terbawa kemanapun dalam bersaing, ya kan gitu. Jangan sampai ditinggalkan gitu ya Pak Ustadz Indra, begitu ya. Tadi yang sudah memberikan pantun jenaka, luar biasa begitu Pak Indra ini. Cocok barangkali ya jadi pejabat ahli pantun ya Pak Jaini ya. Pak Ferry, Bu. Pak Ferry, Pak Bu. Ferry, mohon maaf bukan Pak Indra ya, Pak Ferry. Siap, Bunda.
Insya Allah, saya doakan kelompok ini akan menjadi pejabat yang amanah. Ada yang menjadi dirjen, menjadi irjen pendidikan, ada yang menjadi menteri pendidikan barangkali nanti. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah ya, begitu Bapak dan Ibu. Ya intinya PAI hadir tolong bedakan dengan yang justru PAI ini hadir untuk menyatukan gitu. Yang tadi keberatan, ingat suatu saat kita tuh akan diperhitungkan, keegoanmu itu tidak ada apa-apanya kan gitu. Ya, jadi tolong dibawa ke alam itu siswa ini. Baik Bapak dan Ibu, kita buka sekarang dalam perspektif pendidikan Islam bahwa model pembelajaran kolaboratif maksud saya. Kolaboratif learning ini memang sudah dibingkai dalam Al-Qur'an ya Bapak dan Ibu. Coba kita ungkap bersama, izin saya memberikan PPT-nya, Ibu, Bapak boleh? Mangga, Bu. Sudah nampak belum? Oh ini. Coba kita telah bersama ya Bapak dan Ibu. PAI ini Bapak boleh saja menyampaikan permasalahan yang ada di SMK. Memang saya pun menjadi DPL di SMK. Luar biasa memang ya, tetapi ditarik ke PAI kan begitu. Jadi mereka yang ego harus menjadi lunak, yang tidak menolong harus bisa menolong kawan. Di perusahaan saya kira demikian, tidak persaingan individu boleh, tetapi kan ada juga unsur kerjasamanya, apalagi mohon maaf misalnya di pabrik-pabrik tertentu itu tentu ada kerjasamanya, tidak mungkin hanya kerja individu. Kita kan belum ke alam robotik Bapak dan Ibu, kalau robotik ya barangkali bisa saja dia kerja sendiri, tetapi namanya manusia pasti perlu bantuan, perlu pemikiran, perlu juga pendapat dari kawan yang lain kan begitu. Baik, sekarang saya akan mengulas bagaimana model pembelajaran kooperatif dalam perspektif pendidikan Islam. Kita lihat di sini, model ini hadir untuk apa? Justru ada unsur pokok atau pilar-pilar yang harus kita tanamkan kepada mereka dalam pembelajaran kooperatif ini. Pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif gitu. Antar siswa, saya tidak ada antar siswa, jadi tolong menolong ya gitu. Ya tolong menolong ini harus ditanamkan di jenjang manapun, mau di SMK, di SMA, di aliyah maupun di bawahnya begitu, ini harus ya. Bagaimanapun kita jangan sampai mendidik anak yang egois, yang apatis terhadap penderitaan atau misalnya kesulitan orang lain begitu ya. Yang kedua itu interaksi antara siswa yang semakin meningkat. Berarti di sini yang namanya interaksi itu ada komunikasi di situ. Komunikasinya dalam hal apa? Jelas misalnya yang tadinya tidak paham dijelaskan oleh kawan, minta tolong jelaskan kembali karena saya enggan bertanya kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berulang-ulang misalnya menjelaskan tapi saya belum paham. Nah, itu kan berinteraksi di situ. Dalam interaksi di situ ada jalur silaturahmi, ya kan gitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini dibingkai juga di surat Al-Maidah, ujung surat Al-Maidah maksud saya, di ayat 2. Di sini kan misalnya bismillahirrahmanirrahim wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab kan gitu. Tolong menolak kamu dalam mengerjakan kebajikan, ya kan gitu. Kawan yang kesulitan tadi misalnya kan itu perlu kita tolong dalam kebajikan dan takwa kan gitu. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Pak Ajo ngajak dugem misalnya ke Ustadz ke Ustadz siapa ini? Ke Ustadz Awal, Ferry. Bun. Ustadz awal, Bun. Tolak tuh Ustadz Ajo, jangan Ustadz Ferry jangan mau kan gitu, karena itu bukan setia kawan namanya, ditolak halus kan gitu. Karena kita sudah dibingkai oleh ayat ini kan gitu. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa gitu atau pelanggaran. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita harus membiasakan kepada siswa itu harus simpati gitu ya, empati kepada kawan yang perlu pertolongan kan gitu.
selagi itu dalam jalur kebaikan, Bapak dan Ibu. Kecuali tolong menolong, misalnya ada yang mau berselingkuh, tolonglah kenalkan, nah itu mah jangan tolak, kan gitu ya, seperti itu. Nah ini di surat Al-Maidah, Bapak dan Ibu, kita ini mengajar, menyampaikan ilmu tidak hanya untuk cerdas saja, tetapi justru yang paling kebermaknaan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dalam hal memaknai dan mengamalkannya, kan gitu. Jadi 3 hal ini bersinergi, tidak boleh hilang satu komponen pun, kan begitu. Untuk apa dia hanya cerdas tapi tidak ada nilai di mata Allah, kan gitu. Untuk apa dia cerdas, pinter, ranking 1 wae tetapi tidak ada nilai menolong orang lain, kan gitu. Nah ini memang bingkai PAI ini harus ditanamkan betul-betul kepada anak-anak agar menjadi generasi yang punya hati yang sejuk gitu, punya hati yang tidak kering kerontang, karena selalu gitu ya kita ingatkan dengan hal-hal yang sifatnya pembelajaran agama yang membawa ke arah keselamatan dan kebajikan kehidupan di dunia dan insya Allah terbawa ke alam akhirat nanti. Begitu Bapak dan Ibu. Unsur atau pilar berikutnya itu adalah tanggung jawab individual, kan gitu. Kalau tanggung jawab individual dalam belajar kelompok juga dapat berupa tanggung jawab siswa dalam membantu siswa yang membutuhkan lagi, kan gitu. Tidak hanya sekedar membawa yang tadi kata Ustadz Ajo tadi, tidak mau disamakan kuno niron, kuno hanya nempel nama, misalnya di kerja kelompok, jangan mau lah gitu. Jadi sebesar apapun kontribusi kawan kita hargai. Kamu mau yang ngetik boleh, saya yang konsep boleh, pokoknya kamu harus misalnya kan betul-betul kerjasama dan punya tanggung jawab. Nah gitu. Di sini pun Allah sudah membingkai di surat Al-Isra ayat 15. Saya ingin suaranya Ibu siapa ya ini, aduh kangen suaranya. Boleh. Betul Ibu Anita, betul Bu. Silakan Bu. Merdu sekali Ibu Anita. Maka Bu, silakan. Ibu Anita, adakah? Tidak menyaut. Siap Bunda, menyimak Bunda. Bu Anita sedang menunggu adiknya lagi sakit, Bunda. Mungkin bisa diganti. Begitu. Anita lagi menampingi adik makan dulu Bunda. Punten. Ya, Boleh saya Bun? Bu. Angga silakan. Ininya nggak kelihatan Bu. Masya. Bu Dokter. Surah apa ya Ibu ya? Ini Al-Isra ayat 15. Ayat 2 Pak, Al-Maidah ayat 2. Screen share-nya nggak ada ya Bu. Ini Al-Maidah. Screen saja tidak nampak Bapak dan Ibu? Tidak ada Bunda. Ada Bu. Ada Bunda. Ada Bun. Ustadz Ferry kan udah visur kayak Ustadz Adi Hidayat, pojok kanan atas, teman 7. Pojok kanan Ustadz atas. Ajo itu mah. Al-Maidah ayat berapa Ibu? 15 Pak Ferry. Bukan Al-Maidah. Al-Isra ya Bunda. Al-Isra ayat 15. Al-Isra. Ya. Al-Isra. Ini ya, ada share. Belum ini Bu. Sudah adakah? Baik, sudah ada. Sudah ada benar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu.
Iya, terima kasih Ustadz Ferry. Aduh, ini Kori internasional barangkali ya Ustadz aja ya. Sudah mah pandai berpantun, suaranya pun merdu. Luar biasa gitu ya. Baik. Ini berarti tanggung jawab individu, berarti dia pun tanggung jawab secara kelompok. Artinya kan gitu, dia berkontribusi, tidak hanya membonceng nama, tidak hanya nempel nama. Di situ kan berarti ini sesuai dengan tuntunan Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah, maka sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya, kan gitu. Ya, dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia tersesat bagi atau dirinya atau kerugian bagi dirinya, kan gitu. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Artinya ini kita ini harus betul-betul punya tanggung jawab individu, juga kalau dalam kolaboratif ini berarti tanggung jawab kelompok, ya kan gitu. Jadi dosa masing-masing memang kan gitu, tidak mungkin dipikul bersama, kecuali kalau dalam korupsi kolektif kan gitu, itu tanggung jawab bersama ya gitu. Nah ini artinya Bapak dan Ibu, latihlah siswa kita ini, buka wawasan siswa kita ini, ayolah gitu. Dirimu bertanggung jawab dalam kelompok ini karena kita sedang berkolaborasi. Jangan sampai ada yang tadi, ada yang aktif, ada yang rajin, ada yang ngedul, ada yang pasif, kan gitu. Ini tidak boleh terjadi. Pertanyaannya, sejauh mana guru mengarahkan dan membina? Menurut saya, bedegong-bedegongnya anak murangkali, keras-kerasnya hati siswa, apabila sudah disentuh namanya ayat, dibuka wawasannya, dideskripsikan oleh kita, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ada bekasnya. Insya Allah akan ada terdengar gitu, terngiang-ngiang ucapan Bapak dan Ibu guru PAI ini, kan begitu. Mari kita samakan persepsi dulu Bapak dan Ibu, kita ini sedang pembahasan model pembelajaran yang linknya untuk penyampaian PAI, bukan penyampaian yang lain. Kalaupun misalnya tadi di praktik apapun, silakan, itu punya warna berbeda, tetapi PAI justru menyatukan, gitu ya, sifatnya menanamkan hal-hal pembiasaan yang positif kepada diri anak kita. Jangan sampai nanti dia bekerja itu hanya mencari prestasi pribadi, tapi tanpa ada nilai-nilai keimanan, tanpa ada nilai-nilai keislaman, tanpa ada nilai-nilai akhlak mulia, kan gitu. Untuk apa dikejar? Karir setinggi langit, harta sebejibun sedunia ini, buat apa kalau kita tidak ada nilai keimanan, tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada akhlak mulianya, untuk apa? Kan dunia dan seisinya ini tidak mungkin dibawa mati kalau tidak ada nilai-nilai ibadahnya, kan gitu, seperti itu. Bersaing boleh, tapi bersaing yang betul-betul kompetitif, bersaing sehat gitu ya. Baik, berikutnya pilarnya lagi itu ada di nomor D, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, dalam belajar kooperatif ini, selain siswa dituntut untuk mempelajari materi yang diberikan seorang siswa, dituntut untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan siswa yang lain dalam kelompoknya. Artinya di situ dia tidak hanya sok pintar, tidak hanya minder bodoh gitu, tetapi berinteraksi lah, membantu satu sama lain, bertanya, berpendapat, terus misalnya menyamakan persepsi dan sebagainya, itu penting. Nah, gitu. Ini Allah sudah meminggai di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Boleh dibacakan oleh Ibu Nung? Ini gelis begini biasanya merdu suaranya. Ibu Nung, adakah? Ibu Nung? Tidak ada. Siapa yang berkenan? Ya, Bapak, Bunda, sebentar. Surat. Silakan. Surat. Ya, siap, sebentar. Karena saya di HP, jadi saya harus lihat Quran dulu. Al-Hujurat, surat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Terima kasih Bu Nuh. Aduh, suaranya merdu sekali ya. Begitu, Bapak dan Ibu, ayat ini kalau memang kita aplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari, bersuku-suku ini memang siswa kita ini bermacam-macam, dari suku Sunda, suku Batak misalnya kan, suku lain-lainnya. Justru disatukan di situ, lita'arofunya kan gitu. Jadi harus betul-betul menjadi satu kelas yang saling mengasihi, saling menolong, saling ada keterikatan batin. Kita pun sama kan, masih terkenang dulu zaman di SMA misalnya, atau zaman di SMK. Aduh, bagaimana terbayang wajah teman-teman kita, baik yang bager maupun yang bader gitu. Ada yang mengenal apa itu bader? Dari bager sampai bader itu masih apa ya, masih teringat gitu wajah-wajahnya, lucu-lucunya atau galak-galaknya dan sebagainya. Karena kita ini ada dalam satu bengkel kelas kan gitu. Ya, adapun misalnya macam-macam tingkah laku dari suku manapun disatukan dalam silaturahmi satu kelas. Artinya di sini bahwa kita ini betul-betul harus terjadi ya ukhuwah Islamiyah lah begitu. Kalau memang yang sesama muslim, adapun yang tidak muslim, ya berarti kita rangkul saja. Kalau memang dia mau bergabung, kita boleh tanpa memaksakan apapun, tanpa memberikan semacam apa itu Bapak dan Ibu, semacam zaman sekarang tuh, kamu mah misalnya nonis atau non Islam, sana-sana, tidak begitu. Jadi justru Islam hadir memberikan kenyamanan dan keamanan buat dia yang ada dalam bingkai kelas itu kan begitu. Ini artinya interpersonal dalam kelompok kecil harus terpelihara sampai kapanpun silaturahminya. Kan kita pun diikat dalam misalnya reuni. Nah, itu artinya terjemahan dari sini atau implementasi atau misalnya mengejawantahkan ayat Al-Quran ini kan Bapak dan Ibu. Intinya bahwa guru itu berada dalam kelas untuk menyatukan mereka dalam jalur silaturahmi kelas maupun silaturahmi antar kelas. Silakan Bapak dan Ibu, kan begitu, jangan sampai ada gontok-gontokan. Mengapa zaman sekarang banyak gontok-gontokan, banyak tawuran itu dan ini, karena tidak ada ini. Tidak ada semacam keterikatan batinnya gitu ya. Saya saling tanggung jawab di kelas, saling menyayangi dalam artian sehat menyayanginya ya, bukan menyayangi plus-plus gitu ya. Adapun yang plus-plus misalnya ada hubungan atau ikatan batinnya, maka selagi tidak tidak melanggar norma dan aturan agama. Begitu ya Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah yang terakhir nih, pilarnya atau bingkainya itu proses kelompok Bapak dan Ibu. Belajar kooperatif ini tidak akan berlangsung tanpa proses kelompok, tidak mungkin. Ada kelompok kan gitu ya. Di sini kelompok-kelompok ini justru membingkai satu sama lain dan bermunculanlah di situ potensi antar kelompok satu sama lain. Di kelompok itu ada terlihat juga bermunculan potensi individu. Ada yang menjadi ketua kelompok,
ada yang menjadi sekretaris, biasanya ada yang macam-macam lah di situ. Nah, ini artinya bahwa kita tuh di situ pertama sedang melihat potensi, yang kedua kita itu sedang betul-betul melatih mereka untuk menjadi pribadi yang betul-betul kokoh gitu ya. Ya, pribadi yang betul-betul bekerja sama, bershop-shop kan gitu ya. Maka di sini pun Allah sudah membingkai di surat As-Saff ayat 4. Boleh dibacakan oleh Ibu Titih. Silahkan Ibu, suaranya pasti merdu. Silahkan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu Titi. Suaranya merdu sekali. Insya Allah menjadi Qari'ah internasional ya Bu. Amin. Bapak dan Ibu, Allah sudah membingkai bahwa kita ini harus berbaris-baris, bersap-sap gitu ya. Artinya menyatukan langkah lah begitu. Artinya di sini sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya. Berperang itu tidak hanya angkat senjata saja Bapak dan Ibu. Kita pun sekarang sedang berjihad begitu ya. Kita sedang berjihad, mendidik anak bangsa yang perlu pencerahan dari Bapak dan Ibu gurunya, perlu pembinaan dari Bapak dan Ibu gurunya, perlu juga semacam pembelajaran juga dari Bapak dan Ibu gurunya mengenai keilmuan, kan gitu. Ini artinya bahwa kita ini sedang jihad. Jihad ini maknanya lebih luas, tidak hanya memanggul senjata untuk perang di zaman Rasulullah misalnya kan gitu, tapi diterjemahkan lebih jauh bahwa memang kita pun sedang berjihad, sedang berperang secara individu melawan rasa malas, melawan rasa dengki, melawan rasa dolim dan sebagainya pokoknya yang hal-hal yang tidak baik kita lawan. Begitupun sikap-sikap yang ada dalam diri siswa kita atau anak didik kita itu pun sama, harus diperbaiki dengan cara apa? Kita tanpa henti, tanpa bosan, tanpa lelah terus membina, terus memberikan pencerahan keilmuan, terus memberikan misalnya ayat-ayat atau kalamullah yang bersentuhan dengan tema yang kita berikan saat itu kan gitu. Ini tidak boleh lepas gitu ya. Jadi kalamullah ini harus beriringan apalagi guru PAI kan gitu. Jadi anak-anak itu insya Allah segersang apapun, segahar apapun sikapnya, manakala sudah disentuh batiniahnya dengan taktik, metodik, dan juga strategi yang betul-betul mengena di batinnya, itu insya Allah akan ada perubahan ke arah lebih baik. Kita tetap berpositif, namanya kita berjihad dalam ilmu. Insya Allah kita merapatkan barisan Bapak dan Ibu untuk menggapai anak-anak bangsa yang berkualitas keilmuan dan bisa berkompetisi, tetapi ahlaknya pun harus disertakan di situ. Tidak boleh terpisah Bapak dan Ibu. Terampil iya, tetapi imannya pun harus terbawa. Pintar boleh, bangga, tetapi masalah ketauhidannya pun tidak boleh lepas dari dirinya. Begitu Bapak dan Ibu. Ini yang bisa saya simpulkan dari beberapa pendapat tadi, dari perbedaan, persamaan, juga pertanyaan. Ya Bapak dan Ibu, mari kita samakan persepsi bahwa PAI itu hadir seperti ini. Gitu ya, supaya anak-anak kita ini tidak dibiarkan untuk ego, merasa pintar sendiri, merasa paling bisa sendiri, paling terampil sendiri, tanpa ada menoleh kawan yang perlu bantuan. Begitu Bapak dan Ibu. Izin sebentar, saya terima telepon urgent. Pak Iman, tong ngalehek wae Pak Iman.
Ustadz Ajo. Pak Iman cigana nuju ka jongjonan ngadangukeun dugi ka ngalehek gitu. Iya, yang tinggi. Kecapean, Pak. Luar biasa. Sibuk pelantikan Irma KCD opat ae Pak Ustadz Iman mah teh. Oh, Ustadz Nopal hadir. Kumaha kabar kemarin teh? Rihlah. Lirah ka Subang, Pak Jo. Ayo insya Allah Pak Ustadz. Kurang ka teater yuk. Kurang berendam. Oke. Ayo Pak Ustadz Jaini tenang. Anu ngagaduhan teater. Bapak dan Ibu, mohon maaf ada gangguan sebentar. Jadi terengah-engah ya. Aduh, mohon maaf. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya jelaskan dan yang saya rangkum dari pertanyaan dan juga pernyataan Bapak dan Ibu. Ya, berhubung menjelang azan maghrib, bagaimana kalau kita tutup saja ya Bapak dan Ibu? Kalau ada ketidakcocokan, ketidakpuasan, boleh nanti disampaikan di grup kelas kita ya. Begitu Bapak Iman, sudah ngantuk ya Pak? Sudah nyender-nyender sambil 5 watt. Masa Pak Iman jam segini ngantuk Pak Iman? Enggak. Ya, baik. Mohon maaf terganggu barusan 5 menit lebih ya. Jadi biasalah kalau mama banyak gangguan begitu ya, yang urgent sifatnya. Bapak dan Ibu, kita akan wisuda tanggal 1 depan, tanggal 23. Makanya banyak hal lah yang harus saya urus. Jadi tadi pun di kelas nggak banyak gangguan kan gitu, karena panitia berkoordinasi berbagai hal begitu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf waktunya tadi terkurangi saat saya menerima telepon dulu ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Insya Allah minggu depan kita bersua kembali. Minggu depan giliran Ibu Dr. Fitriani ya. Kita berarti 2 minggu yang akan datang ya Pak Iqbal. Semangat. Mana Pak? Siapa anak Ibu tuh ya? Semuanya anak Ibu kalau sekarang ya. Kalau dulu alumni yang dianggap anak Ibu tuh Pak Iqbal dengan Pak Nopal. Ya. Kalau sekarang anak Ibu ya Ibu Rahmi, Pak Ajo, Pak Egi, Bu Nuh, Pak Awaludin, nah pokoknya semuanya anak Ibu begitu ya.
Terima kasih sudah bersama hari ini mengkaji berbagai hal keilmuan kita yang berkaitan dengan collaborative learning. Pak Atep Suryaman, terima kasih sudah bergabung dan bersama kita mengkaji keilmuan ya. Terima kasih juga Ibu sampaikan kepada kelompok Ustaz Zahidin dan kawan-kawan. Semoga Bapak dan Ibu berkah selalu, sehat terutama ya. Berkah usianya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, pokoknya semuanya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.